warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh rencang-rencang sedaya. Perkenalkan, nama saya Diantika Nazmi Olina Ernawati dengan NIM 400142290. Di sini saya akan menjelaskan sebuah etnovlog mengenai makanan daerah saya, yaitu mie ayam Wonogiri. Mie ayam Wonogiri merupakan makanan yang khas dan disukai oleh semua orang. Tapi tahukah kalian kalau mie ayam Wonogiri itu ada hubungannya loh sama sains, terutama pada materi zat aditif pada makanan. Melalui etnovlog ini saya akan mengajak teman-teman untuk menghubungkan budaya dan sains dalam kehidupan sehari-hari. Yuk ikuti etnovlog saya. Sugeng siang Bapak. Kula Tika, mahasiswa ingkang ajeng nggarap tugas etnovlog kangge tugas etnoscience. Kula kepengin nyariosaken mie ayam Wonogiri amargi punika kan panganan ing khas ing daerah kita nggih. Niki kula nyuwun pirsa saged ngawancarai Bapak segera mawon supados saged mengetahui sejarah cara padosipun lan bahan-bahan ingkang dipun gunakaken saking tinggi mie ayam niku. Menawi kersa monggo dipun wangsuli kanthi santai kemawon, mboten napa-napa saged nggih basa Jawa utawi basa Indonesia nggih mboten napa-napa Bapak. Sebelumnya mungkin saged memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Ini waalaikumsalam ya, selamat siang ya. Jadi ayam bakso timbul yang jelas tentang masalah pembibitan ayam. Memang ciri khas Wonogiri kan mie ayam. Mie ayam terus terang beli jadi ya. Itu alat-alat buat masak apa itu kan yang pertama kan bumbu-bumbu. Tanya enggak? Iya. Bumbunya bawang, bawang, gitu. Terus ada terus buat bikin bumbu ayam, terus pakai mie lah, kayak domba. Oh ya komplit lah. Yang enggak itu cuma kalau pon cuma apa ya, kencur. Cuma kencur itu yang enggak pakai olahnya pakai semua. Terus kalau misalnya mie ayam itu
berapa 5 kilo ya misalnya, paling nggak ayamnya kan 2-3 kilo gitu. Oke. Kira-kira bapak ini jualan tahun gitu? Nah, jualan di rumah, kalau di rumah ini udah 3 tahun, Oke. tapi kalau sebelumnya kan di depan pom bensin itu Oh, oke. gitu kan, Oke. itu udah 5 tahun. Terus sebelum-sebelumnya kan di Ponorogo, di Karanganyar, Berarti sudah lama nih, Pak? Bogor, iya, Jakarta udah. Semenjak tahun 91 udah turun ke bakso. Oh, dari tahun 91. Oke. Ya kira-kira yang membedakan mie ayam Wonogiri dari mie ayam yang lain itu nanti kenapa? Ya kalau masalah bedanya tuh nggak tahu dari apanya, apa bumbunya. Emang ciri khasnya kalau masalah mie ayam itu paling nggak kan bumbu. Oke. Wonogiri juga beda-beda mbak. Jadi Wonogiri itu beda, yang jualan juga beda rasa gitu ya. Kan itu mata sendiri. Kalau bumbu kan rahasia Oke. gitu loh. Tapi kalau saya kan apapun yang tadi saya kasih tahu semua. Oke. Cuma cara bikinnya kan beda, cara masaknya. Berarti kalau pembuatan mie ayam Wonogiri ini ku enten resep khusus yang ngaten nggih, Pak? Untuk membedakan dari mie ayam yang lain yang ngaten. Masalah resep itu sama loh, Sama. cuma cara bikinnya itu, bikin masak ayamnya, Oh. terus seakuran bumbunya, berani enggak gitu. Oke. Masalahnya banyak sedikitnya kan kadang-kadang apa tuh, bumbu-bumbuan mahal, lagi mahal kan bumbu dikurangi Oke. rasanya gitu. Tapi kalau saya enggak, biarpun mahal saya kasih ya apa ukurannya. Berarti untuk takarannya kayak tergantung yang jualan Iya. gitu ya, Pak? Jadi nggak bisa diatur segini-segini, nggak bisa, cuma kira-kira. Oke. Kalau napa wonten bahan atau teknik tertentu status mie itu sakit kenyal ngoten, Pak? Kalau masalahnya saya nggak tahu, yang penting saya jual mie udah jadi. Oh, berarti jenengan seperti kayak kamu masakin ngoten, ngoten. Kalau mie saya nggak bikin sendiri. Kalau waktu masak itu napa wonten kayak perubahan karena tekstur utawi aromanya nipun, Pak, itu yang kita itu tahu oh ini dateng ngoten. Kalau saya kan biarpun ayamnya nggak ayam yang apa ya, ayam biasa ya, Nggih. masak saya lama. Jadi kalau udah kuah ayam itu udah agak tinggal sedikit lah. Kalau masih cuan masih saya itu, saya matiin kompor. Jadi biarpun ayam potong, Nggih. paling nggak 1 jam baru saya angkat. Berarti masaknya lama ya, Pak? Lama. Cukup lama. Itu biar bisa wangi dan empuk gitu. Pertama biar nggak basi ya. Nggih. Yang kedua biar awet gitu. Terus yang kedua kan rasa itu biar meresap. Nggih. Terus kira-kira itu enten bumbune nggak pakai micin atau mungkin pakai apa gitu? Jadi kalau masalah bumbu kan micin, garam, gula itu pakai semua. Nggih. Pokoknya yang nggak pakai cuma empon-empon itu cuma itu tadi kencur. Nggih. Kalau yang lainnya pakai semua. Berarti itu ya, Pak, juga pakai bahan-bahan alami nggih nambah rasa itu. Iya. Terus kira-kira napa wonten dinten khusus atau hari-hari mungkin kayak hari lebaran atau tanggalan pasaran yang biasanya makin ramai itu apa itu, Pak? Tapi ya kalau hari lama kadang-kadang hari libur. Nggih. Itu hari libur masih ya ada pertigaan. Nggih. Ya, Sabtu lah, Minggu, kadang-kadang tanggal merah lah, Nggih. ada pertigaan. Jadi lebaran kemarin juga ramai ya, Pak? Alhamdulillah. Terus kira-kira tanggapannya pelanggannya panjenengan berapa ini? Dari ayam jenengan. Kalau masalah pelanggan kayak ini ya cocok lah. Masalahnya kan sudah makan masih tambah. Nggih. Yang ada. Pasti bungkus juga ya, Pak? Kalau masalah rasa kadang-kadang kasih memang ya nggak sini namanya jualan kan nggak ada. Nggih. Kira-kira kalau misalnya panjenengan kayak pakai micin atau pakai gula gitu
apa momen yang bisa menggantikan bahan tersebut gitu? Atau memang harus pakai bahan tersebut? Nggak bisa. Berarti kayak udah ada takaran yang Memang penting ya, gitu, Pak. kurang Memang harus begitu ya. itu dari dulu juga makan kalau dulu kan kayak kalau saya loh Iya. pasti pakai rasa pakai gula ayam. Terus kira-kira untuk menjaga rasa asli mie ayam gitu seperti Pak? Kan sekarang kan zaman kan makin maju nih Pak, Yang kan penting ini masalah menjaga rasa ya, iya, yang penting bumbu lah. bumbu. Nah, semua bumbu. Berarti kualitas nih Pak, Kualitas. menjual kualitas. Karena kan di zaman sekarang kan banyak nih Pak, mie ayam itu kadang tuh sama tapi cuma di toppingnya mau terus kayak gitu mungkin tambah sambelnya atau nambah Ini bumbunya. saya kan pernah ya kadang-kadang jualan kadang-kadang saya kan kalau udah matang saya makan, Iya. jadi saya matang sarapan kadang-kadang kurang mantap masih saya masak dulu bumbunya. Jadi kayak jenengan tes tersendiri ngerti Iya, Pak. kita sendiri. Jadi kayak dicoba, oh mau mencoba satu goreng Iya. terus kita beli lagi. Nah, kalau bakso kadang-kadang daging Iya. kalau dagingnya udah nggak bisa tembus setiap hari. Kalau daging ada perbedaan, tapi kalau memang udah jelek nggak saya jual. Berarti Kalau kelembekan itu kan nggak enak Iya. rasanya. berarti dia tetap kenyal ngerti ya Iya. Pak. Kalau masalah kenyal itu dari daging Iya. nggak pakai obat. Yes, oke Pak. Iya, terima kasih sudah diizinkan untuk mewawancarai jenengan. Semoga usahanya laris dan sukses selalu ya Pak. Halo semuanya, jadi ini dia proses pemasakan mie ayam Wonogiri. Mula-mula kita akan merebus sayuran. Di sini ada sawi dan juga kol. Selanjutnya di mangkuk kita menyiapkan penyedap rasa. Kemudian kita memasukkan minyak. Lalu di sini kita masukkan kecap. Dan juga di sini kita memasukkan bumbu dari ayamnya. Setelah sayurannya layu, di sini kita akan menaruh sayurannya pada masing-masing mangkuk. Hati-hati ya, soalnya panas. Setelah sayurannya diangkat semuanya, di sini kita akan merebus mie. Kemudian minyak kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai matang.
Terus, apa hubungannya sama materi zat aditif? Yuk kita bahas bareng-bareng. Mie ayam Wonogiri dikenal dengan cita rasa yang enak, gurih, kaldunya yang kuat, serta tekstur mie-nya yang kenyal. Namun, tahukah kalian bahwa di balik rasa gurih itu terdapat senyawa-senyawa kimia tertentu yang dikenal sebagai zat aditif? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan tertentu, seperti untuk menambah rasa, memperbaiki tekstur, memperpanjang masa simpan, atau memperindah warna serta aroma makanan. Dalam pembuatan mie ayam, terdapat 3 zat aditif utama yang sering ditemukan, yaitu MSG, garam, dan gula. Yuk kita bahas satu-satu. MSG merupakan garam natrium dari asam glutamat, yaitu salah satu jenis asam amino yang secara alami terdapat dalam banyak bahan makanan, seperti daging, tomat, rumput laut, hingga keju. MSG memberikan rasa umami, yaitu rasa gurih yang khas dan sering membuat makanan terasa lebih nagih. Dalam proses memasak mie ayam, MSG sering ditambahkan ke dalam bumbu ayam atau kuah agar rasanya lebih kuat dan sedap. Namun, penggunaan MSG ini perlu diperhatikan. Meskipun telah dinyatakan aman oleh Badan Kesehatan Dunia seperti WHO dan FDA, jika dikonsumsi dalam batas wajar, beberapa orang bisa sensitif loh terhadap MSG dan bisa mengalami gejala seperti sakit kepala, mual, atau sensasi kesemutan. Inilah yang dikenal dengan istilah Chinese Restaurant Syndrome. Yang selanjutnya adalah garam. Garam itu gak cuma digunakan untuk memberikan rasa asin, tetapi juga bisa digunakan sebagai penyeimbang rasa serta bahan pengawet alami. Dalam mie ayam, garam biasanya ditambahkan ke dalam adonan mie, bumbu tumisan ayam maupun kuah kaldu. Rasa asin dari garam membantu memperkuat cita rasa keseluruhan dari masakan. Tapi nggak boleh banyak-banyak ya, nanti bikin keasinan. Selain itu, konsumsi garam secara berlebihan bisa bikin darah tinggi loh, bisa bikin gangguan jantung juga, serta masalah ginjal. Yang terakhir adalah gula. Gula penting untuk masakan karena bisa menyeimbangkan rasa gurih serta asin, serta memberikan efek karamelisasi pada makanan. Tapi jangan dikonsumsi secara terlalu banyak ya, karena bisa menyebabkan obesitas, diabetes tipe 2, serta masalah metabolik lainnya yang dapat terjadi apabila asupan gulanya tidak dikendalikan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hubungan antara materi sains dengan mie ayam Wonogiri. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan menyenangkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.